Oke, sudah sesuai ya Sobat Kobar ya. 29,9 dan kelembabannya 94. Coba kita sandingkan dengan nilai ininya supaya bisa kita lihat isinya kalau ada perubahan ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Kalau nanti dia gagal ngirim ya, nanti akan tampil di sini gagal connect ke web server ya. Coba kita mainkan nilai sensor DHT-nya ya. Ini kalau biasanya saya dekatkan tangan biasanya ada perubahan tuh. Nah, ini yang 94 ada berubah ya, 95. Nah, ternyata kelembaban dan suhunya naik nih. Oke ya. Oke, nah ini sudah berjalan secara real time, menampilkan nilai sensor di halaman website dengan framework kode Igniter ya. Baik Sobat Kobar, sekarang kita modifikasi tampilannya ya. Nah, sekarang kita fokus ke file monitoring sensor.php. Jadi nanti yang tampil jangan hello world lagi. Tapi yang tampil nanti adalah sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Baik, pertama kita modifikasi titelnya ya. Titelnya ini saya ganti saja. Misalkan di sini saya kasih coding perangkat. Nah, bebas saja Sobat Kobar mau kasih nama apa. Nah, kemudian heading 1 ini, hello world ini, itu yang tidak lain adalah yang tampil ini ya, hello world. Nah, ini saya buang saja. Ya, saya buang, kita akan bikin sendiri tampilannya sesuai yang kita inginkan. Baik, kita buat tampilannya sekarang. Pertama, silakan siapkan div di sana. Nah, div-nya ini pertama kita kasih kelas container seperti biasa. Nah, kemudian saya mau kasih style langsung ya. Saya mau tulisannya rata tengah, text align center. Oke. Kemudian di dalam kelas kontainer ini kita akan bikin pertama saya mau menampilkan gambar ya. Di sini tadi kita sudah mengcopy gambar di dalam folder assets. Saya mau menampilkan gambar kode Igniter ini di bagian atas ya. Saya ingin menampilkan kode Igniter ini di bagian atas. Nah, caranya gimana? Berarti saya pakai tag image ya. Image source-nya, sumber gambarnya dari mana? Dari folder assets. Ini saya kasih folder assets. Kemudian slash nama foldernya apa? Nama gambarnya apa? Nama gambarnya itu adalah kode igniter.png. Oke, sampai di sini kita coba simpan dulu, kita jalankan dulu. Awas ya, step by step supaya nanti kalau ada error, errornya nggak numpuk. Kita refresh dulu, apakah memang sudah berhasil tampil atau tidak ya. Kita refresh. Nah, sudah tampil ya. Nah, sekarang kita tinggal atur, kita kecilin dikit deh ya, kita kecilin dikit, kita kasih style di image-nya. Style. Nah, misalkan saya mau atur untuk stylenya itu lebarnya, lebar gambar itu coba saya kasih 200 pixel saja. Apakah cukup? Saya simpan. Kita refresh. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, kayaknya terlalu mepet ke atas ya. Nah, gambarnya kita turunin dikit deh. Gambarnya kita turunin dikit, tapi yang saya mau turunkan bukan gambarnya, tapi kelas kontainernya saja. Ya, ini stylenya tadi text align center, saya tambahkan stylenya saja di sini. Margin top aja ya. Ada jarak dari atas, kita kasih misalkan 50 pixel. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Saya simpan, kita refresh. Oke, saya rasa cukup ya. 50 pixel saya rasa cukup. Nah, kemudian judul. Nah, setelah gambar kita kasih judul. Nah, saya mau judulnya pakai heading 2 saja. Nah, heading 2 ini misalkan judulnya gini, menampilkan nilai sensor secara real time. Kemudian buat di baris kedua, saya kasih break di sini. Kemudian pada framework kode Igniter ya, kode Igniter. Oke, coba kita tes dulu. Kita simpan, kita refresh lagi. Kita lihat hasilnya. Oke. Sudah bagus ya. Cukup heading 2 ternyata udah bagus. Nah, kemudian saya mau modifikasi sedikit tulisan kode Igniternya. Kode Igniternya ini saya mau dia ini cetak tebal.
ya, cetak tebal. Nah, gimana caranya? Kita pakai cara yang gampang saja. Untuk kode igniternya ini saya apit tag bold ya, sudah tag bold seperti ini, diakhiri dengan /bold. Kita simpan, kita refresh. Oke. Lebih bagus lagi kita kasih warna merah ya, senada dengan logonya. Kita kasih warna merah, berarti kita atur style di tag boldnya ini ya. Saya kasih spasi, style, color, kita kasih red. Oke, simpan. Kalau sudah, refresh lagi. Nah, sudah cantik sekali ya. Baik, berikutnya kita siapkan untuk menampilkan nilai sensornya. Di bawahnya ya, berarti di bawah setelah heading 2. Nah, di sini kita buat form menampilkan nilai sensor ya. Oke, di sini seperti biasa kita akan menggunakan kelas kartu ya, atau card. Kita bikin div baru. Nah, langsung di div ini nanti kita akan isi dengan apa namanya kartu-kartu yang menampilkan nilai sensornya ya. Oke, di dalam div-nya kita bikin div baru lagi. Nah, di div baru ini kita kasih kelas ya. Kelasnya namanya card. Nah, kelas card, kemudian nanti setiap tulisannya itu kita buat tanda tengah. Ada namanya text center. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian di dalam kelas card ini, coba kita buat pertama itu card header-nya dulu ya, judul atasnya, judul atas kartunya. Jadi bikin div baru lagi, kelas, nama kelasnya itu adalah card minus header. Nah, ini untuk judul bagian atasnya ya. Nanti kita lihat isinya seperti apa. Nah, kemudian di dalam judulnya itu kita kasih sebuah judul, misalkan suhu gitu ya. Yang pertama nanti ada suhu, ada kelembapan. Ini saya gunakan heading 2 saja. Heading 2. Pertama suhu. Nah, oke. Seperti ini dulu ya. Nah, kita simpan, coba kita lihat hasilnya dulu. Kita refresh. Oke, sudah tampil ya. Ini kartunya modelnya seperti ini. Cuman warnanya coba kita ganti ya, Sobat Koper. Jangan warna seperti itu. Jangan warna abu-abu. Berarti nanti di card header-nya berarti ya. Kita kasih style di card header. Style. Nah, stylenya ini saya mau background-nya background color aja ya. Jadi kalau kita ketik begini, background color. Paling bawah. Kasih aja background-nya itu apa nih? Red ya. Nah, kalau background-nya merah berarti kita kasih warna tulisan. Color-nya putih. Nah, kalau color saja berarti tulisan. Color-nya white ya. Kita simpan, coba kita refresh, kita lihat hasilnya dulu. Oke, sudah bagus ya. Nah, tapi ini kepanjangan. Ya, coba kita batasi ya, jangan terlalu lebar nih. Jangan terlalu lebar, berarti untuk kelas kartunya kita batasi. Nah, berarti di div kelas card ini ya, kita kasih style di sini. Pertama width-nya cukup 30% saja. Ya, jadi kalau yang tampil tadi ini 100% Sobat Koper. Jadi kalau kita ingin ambil separuh ya misalnya 30%, nanti dia akan bagi 30%. Ya, coba kita simpan. Kemudian coba kita refresh. Oke, sudah kecil gini ya. Nah, berikutnya bagaimana membawa dia ke tengah? Nah, bagaimana dia supaya bisa di tengah? Nah, caranya gampang nih. Div pembungkusnya yang paling atas ini kita coba kita kasih style ya. Di sini saya paling suka pakai display flex. Kita gunakan flexbox. Kemudian justify content gunakan center. Oke, kalau sudah simpan lagi, kemudian refresh lagi. Nah, dia sudah ke tengah. Turunin dikit, jangan terlalu mepet. Oke, kita turunkan, berarti kita gunakan apa nih? Seperti tadi, atau jangan di sini deh ya. Kita mungkin atur di ininya saja, di card header-nya saja. Kita kasih margin top lah ya, setelah width 30%, kasih aja margin top, misalkan 20 pixel cukup. Coba kita simpan. Kita refresh. Oke, sudah bagus ya. Nah, sekarang kita siapkan untuk tempat nilai sensor suhunya. Atau nilai sensor untuk nilai suhu. Oke, setelah card header tadi, berarti di bawah ini ya.
Saya enter di sini. Kita bikin div baru. Nah, tapi ini kelasnya beda. Ini adalah card body namanya. Card body. Nah, di dalam card body ini kita coba siapkan untuk nilainya. Misalnya di sini agak besar ya. Saya gunakan heading 1. Misalkan ya, nilai awalnya 0 aja. Ya, nilai awalnya 0. Coba kita simpan. Kita refresh. Nah, sini sudah tampil ya. Nilainya sementara nilai awal adalah 0. Nah, nanti 0 ini yang akan kita buat berubah-ubah Sobat Koper ya. Jadi nilainya nanti akan berubah-ubah sesuai dengan nilai yang terbaca dari database kita. Oke ya. Nah, supaya bisa berubah-ubah, seperti tutorial-tutorial sebelumnya, kita akan update dengan span ya. Karena nanti kita akan modifikasi secara real time. Nah, jadi angka 0 ini kita update dengan tag span. Seperti ini. Nah, span di depan, kemudian diakhiri dengan /span. Kemudian spannya ini kita kasih ID Sobat Koper. Misalkan ID-nya apa nih? Yang paling simple, cek suhu saja. Nah, apa tujuannya? Supaya nanti pada saat kita program untuk real time, maka yang kita ubah-ubah adalah bagian cek suhu, ID cek suhu. Tidak lain adalah nilai suhu yang ada di sini. Ya. Jadi ID spannya kita kasih cek suhu, supaya itu nanti yang kita kendalikan melalui JavaScript, supaya bisa berubah-ubah secara real time. Nah, kuncinya begitu. Baik Sobat Koper, kalau sudah ini kita simpan. Ini kalau kita refresh, sudah selesai untuk suhu ya. Nah, berikutnya tinggal kita buat yang kelembaban. Nah, untuk kelembaban gampang saja. Ini saya tinggal copy mulai card yang di sini. Oke, kita copy dari card text center ini sampai penutupnya. Ini saya copy, kemudian paste tepat di bawahnya. Enter. Nah, paste tetap di bawahnya. Paste. Kemudian kita ganti suhu jadi kelembaban. Oke. Nah, kemudian cek suhu yang ini, card body-nya jadi cek kelembaban. Atau silakan berikan ID sesuai nama yang Sobat Koper inginkan ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Coba kita refresh. Hanya merubah seperti itu. Kita refresh, otomatis sudah dapat seperti ini. Oke ya, Sobat Koper, gampang sekali. Jadi sudah ada kolom suhu, sudah ada kolom kelembaban. Nah, terakhir saya ingin menambahkan pemanis saja, gambar di bawahnya kartu-kartu ini dengan gambar logo coding perangkat. Oke, saya kembali ke Sublime Text-nya. Nah, di sini untuk menambahkan itu saya letakkan setelah penutup div yang ini ya. Jadi penutupnya di flex ini, display flex, itu penutupnya adalah yang ini, saya enter di bawah sini. Oke, di sini saya mau menampilkan gambar logo. Oke, ini opsional aja ya Sobat Koper, mau ditampilkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Saya menggunakan div baru. Oke, kemudian div-nya ini saya, atau nanti aja stylenya ya, sesuai kebutuhan. Nah, di dalam div-nya ini saya akan gunakan tag image. Image-nya sekarang sama ya, ada di folder assets. Sekarang nama gambarnya adalah coding perangkat .png ya. Coding perangkat .png. Oke. Saya simpan, saya refresh. Apakah sudah tampil? Sudah tampil ya. Langsung ke tengah. Karena dia masih mengikuti pengaturan sebelumnya, itu semua isinya rata tengah. Tinggal kita kasih batasan dari atas ya. Supaya enggak terlalu mepet dengan kartunya, berarti yang kita atur div-nya. Nah, kita kasih style di sini, gunakan aja margin top. Margin top-nya misalkan 20 pixel saja. Oke, kalau sudah tinggal kita refresh Sobat Koper. Nah, ini sudah bagus ya, hasilnya sudah oke. Baik Sobat Koper, tampilan websitenya dengan kode igniter sudah selesai. Nah, sekarang langkah berikutnya kita akan membuat bagaimana caranya nilai suhu dan kelembaban ini itu berubah secara real time sesuai nilai yang ada di database ya, sesuai nilai yang ada di tabel kita. Nah, kebetulan tadi di database kita coba kembali dulu ke sini. Di tabel sensor belum ada nilai sama sekali ya. Nah, Sobat Koper, di tutorial ini saya akan menggunakan prinsip update ya. Jadi nilai sensor nanti tidak kita simpan,
Artinya setiap nilai yang masuk itu akan mengganti nilai sebelumnya. Jadi sistemnya sistem update ya. Nanti kalau Sobat Koper ingin menggunakan sistem insert atau menyimpan semua nilai-nilai yang pernah dibaca, nanti tinggal diubah programnya ke sistem insert ya. Nanti saya tunjukkan di bagian mana yang diubah. Nah, Sobat Koper, untuk tabel sensornya kita tambahkan dulu satu nilai ya, nilai default lah, ya, nilai awal. Klik tombol tambahkan di sini. Nah, di sini kita isi suhunya. Ya, suhunya misalkan 75,5 gitu ya. Kemudian kelembabannya misalkan 65, itu aja. Ini bebas saja nilainya ya Sobat Koper. Kemudian kita kirim. Oke. Nah, ini kalau kita browse atau jelajahi, itu sudah ada satu nilai, suhunya 75,5, kelembabannya 65. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menampilkan ini di halaman websitenya. Nanti akan berubah-ubah sesuai nilai yang tersimpan di tabel sensor tadi. Oke ya. Nah, karena kita sudah punya nilai tadi di tabel sensor yang kita punya, TB sensor ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana menampilkan itu di sini. Kita akan buat secara real time ya. Nah, langkah awal kita kembali ke Sublime Text. Pertama, kita akan bikin karena ini sudah berhubungan dengan database, maka kita bekerja sekarang dengan model. Ya. Ini saya tutup aja dulu biar tidak terlalu banyak. Nah, kita sekarang buka folder model ya. Sekarang ke bagian application lagi. Kemudian di bagian models. Nah, di dalam folder models ini itu ada satu file bawaan ya namanya index.html. Itu tidak usah diapa-apain. Kita langsung bikin model baru. Klik kanan. Kemudian new file. Nah, kita langsung simpan ya. File save. Oke. Untuk model, ini juga sama ya. Jadi diawali dengan huruf besar. Nah, di sini biasanya Sobat Koper saya kasih nama diawali dengan M aja. M itu menandakan model gitu ya. M underscore misalkan apa? Monitoring. Nah, model monitoring gitu aja. Oke, titik PHP jangan lupa. Model monitoring atau M-nya ini juga besar juga boleh ya. Model monitoring. M underscore monitoring. Titik PHP. Save. Nah, kalau sudah sama, kita copy dulu base path-nya ya. Tadi kita ambil aja dari controller. Di sini saya copy aja yang ini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Oke. Jangan lupa tutup dengan tag PHP. Nah, kemudian untuk modelnya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk model ini nanti kita akan gunakan dalam pembuatan 3, 2, 1. Untuk model ini nanti kita akan gunakan apabila kita ingin mengakses database-nya ya. Nah, jadi namanya m underscore monitoring titik php. Oke, kita simpan dulu. Baik, selanjutnya Sobat Koper, kita bikin kelas untuk modelnya dulu ya. Seperti tadi ya, kelas. Oke, kelas, saya tab langsung muncul seperti ini ya. Kemudian nama kelasnya ini kita ganti. Nah, gantinya apa? Sesuai nama modelnya apa? Tadi m underscore monitoring. Harus sama ya, harus sama Sobat Koper. Kemudian extend, nah di sini yang beda. Tadi kan CI controller. Nah, kalau di sini CI underscore model. Nah, karena kita akan bikin model. Nah, kemudian selanjutnya, seperti tadi, daripada ini nanti bikin error lagi, kita buang saja dulu ya. Nah, berikutnya kita bikin sebuah function untuk mengambil data dari tabel sensor tadi. Oke, nah kita bikin public function. Public function, misalkan apa nih? Saya kasih aja functionnya misalkan get data sensor, gitu aja ya. Get data sensor. Enter. Kurung kurawal buka dan tutup. Nah, caranya gimana? Nah, kalau biasanya yang kita lakukan itu di tutorial kita sebelumnya, kalau menggunakan PHP murni ya, kita biasanya menggunakan perintah select bintang from nama tabelnya, gitu ya, untuk membaca isi tabel yang kita ingin baca. Nah, kalau di sini memang agak sedikit terstruktur ya, karena memang sudah disiapkan semua. Jadi cara membacanya gini, this, kemudian panah, dari database, oke, kita akan baca select. Apa yang dibaca? Semua field ya, semua field itu berarti petik 1 bintang. Nah, jadi kalau dalam perintah biasa kan select bintang from gitu ya.
Nah, kalau di sini select bintangnya cara nulisnya gini, this db select dalam kurung bintang. Oke? Kemudian kita tentukan dari tabel mana? This. Oke, kemudian database from dalam kurung. Nah, sekarang nama tabelnya apa? Tabelnya tadi adalah tb underscore sensor. Dah. Kemudian ini opsional nih kalau ini ya. Ini kalau biasanya kita melakukan pembacaan data select bintang from nama tabelnya, biasa kita ingin mengurutkan berdasarkan apa? Oke ya, order by. Nah, ini sebenarnya bebas saja mau dipakai atau tidak juga nggak masalah. Nah, kita pakai saja lah ya. db this db. Nah, di sini ada perintah order by. Nah, kita ingin mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan, saya maunya berdasarkan ID. Tadi ada field ID ya. Saya pakai petik satu aja, ID, koma, mau ascending atau descending? Saya gunakan descending aja. Ini pakai petik satu ya. Oke, ini opsional sekali lagi. Ini kalau Anda tidak mau pakai juga boleh. Ya. Nah, kemudian berikutnya tinggal kita akses ya. Kita akses query-nya. Misalkan saya gunakan variabel query. Ini variabel aja ya, Sobat Koper. Bebas mau pakai variabel sendiri juga nggak masalah, yang penting jangan pakai spasi. Sama dengan this, dari database-nya, ambil datanya, get. Nah. Oke, kemudian kembalikan hasilnya. Kita return, hasil apa yang dikembalikan? Dari query yang kita punya, ambil baris datanya, row. Awas ya, untuk perintah terakhir ini, nanti kalau Anda lihat tutorial di internet, ada yang pakai row, ada yang pakai result. Nah, biasanya untuk result ini, kalau semua data ingin kita ambil. Jadi kalau misalnya ada datanya ada 10, nanti biasanya di sini kita menggunakan result ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin mengambil data paling atas saja atau data pertama, kita cukup menggunakan row. Oke ya, Sobat Koper ya. Nanti bisa dieksplor sendiri. Nah, dengan perintah get data sensor ini, maka kita nanti akan gunakan pada saat kita ingin mengambil atau membaca datanya. Oke. Sampai di sini, berikutnya kita buka controllernya. Nah, kita buka controllernya sekarang. Monitoring. Di bagian controller, monitoring. Nah, tadi kita punya public function index. Nah, di atasnya ini saya letakkan, ya, di bagian atasnya, atau di atas public function indexnya. Nah, di sini baru kita buat function constructor tadi ya. Public function underscore 2 kali ya, underscore construct buka kurung tutup kurung, enter, kurung kerawal buka dan tutup. Oke, silakan diketikkan pelan-pelan Sobat Koper. Biasanya formatnya gini, parent titik 2 underscore 2 kali underscore construct buka kurung tutup kurung titik koma. Kemudian this load, apa yang di load tidak lain adalah model yang kita bikin tadi ya. Load model, nama modelnya apa? Nah, nama modelnya tadi adalah m_monitoring. Nah, dengan begini Sobat Koper, ini menandakan bahwa ketika controller ini berjalan atau controller monitoring ini berjalan, ingat tadi ya default controllernya kan adalah monitoring. Jadi pada saat monitoring ini dijalankan, maka otomatis akan di-load model monitoring yang ada di sini. Secara otomatis perintah atau function get data sensor ini nanti bisa kita gunakan. Baik Sobat Koper, selanjutnya kita akan buat sebuah function untuk membaca nilai suhu ya. Jadi di sini kita akan tampilkan nilai suhu terlebih dahulu. Nanti kalau sudah bisa tampil nilai suhunya secara real time, baru kita tampilkan kelembabannya. Karena nanti pada prinsipnya sama saja. Jadi kebanyakan nanti akan kita copy paste dari cek suhunya ya, atau menampilkan nilai suhunya. Baik Sobat Koper, langsung saja di sini kita langsung bikin function baru ya, public function. Misalkan saya kasih nama apa nih, cek suhu gitu aja ya. Seperti ini. Nah, untuk suhu ini karena kita bikinnya di controller monitoring itu cek suhu, berarti nanti di URL kita nanti tinggal kita tambahkan slash cek suhu ya untuk menampilkan nilai suhunya nih. Nah, nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengaksesnya ya.
Kita nanti akan akses secara langsung sebelum nanti kita tampilkan di halaman website kita secara real time di sini. Oke, pertama kita akan panggil function get data sensor. Nah, function get data sensor ada di mana? Ada di model monitoring yang kita punya ini ya. Di sini kita akan panggil function ini. Nah, sebenarnya Sobat Koper, ketika kita memanggil ini, kita sudah akan mendapatkan semua isi tabel TB sensor ya yang kita punya. Tadi ada satu data, nanti akan diambil data yang paling atas. Jadi kebetulan ini kan data kita cuma satu. Jadi kalau nanti datanya ada 10, dengan perintah get data sensor yang ada di sini, nanti dia akan otomatis mengambil data yang paling atas. Makanya di sini kita lakukan descending gitu ya. Nah, data yang paling atas akan diambil, isinya berarti ada dua field ya, berarti suhu dan kelembapan. Nah, bagaimana cara memanggil function get data sensor ini? Itu nanti bentuknya dalam record ya. Jadi sini saya tampung dalam variabel, misalnya record sensor. Kenapa saya katakan record? Karena sebenarnya nanti bisa membaca semua isi tabel yang ada, ya. Nah, tapi di sini kita harus hanya membaca satu data, yaitu data yang paling atas. Record sensor, kemudian sama dengan this, nama modelnya apa? Model monitoring. Kemudian nama functionnya apa? Get data sensor. Nah, seperti ini. Nah, setelah mendapatkan recordnya, maka selanjutnya, sebelum kita tampilkan, kita akan tampung dalam variabel array. Misalkan di sini saya kasih variabel data gitu ya. Datanya, kalau dalam program yang kita buat dalam video-video tutorial sebelumnya, itu biasanya kita ada while data MySQL fetch array dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini data array-nya itu kita tampung dengan cara seperti ini. Data sama dengan array dalam kurung. Penampungnya apa? Misalkan variabel array-nya adalah data underscore sensor ya, data underscore sensor. Kemudian diisi apa? Atau datanya isinya apa? Isinya itu dari record sensor yang kita baca ya. Record sensor yang kita baca ini. Ini saya copy saja. Nah, cara ngisinya gini. Tanda sama dengan tanda lebih besar, kemudian spasi, baru paste di sini. Nah, oke ya. Jadi kalau dalam perintah PHP biasa yang tidak menggunakan framework, biasanya while data sama dengan MySQL fetch array dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di sini perintahnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian isinya ini, isi data ini dalam bentuk array ini kita akan kirim ke tampilan cek suhu. Nah, kebetulan tampilan cek suhunya kan belum kita buat ya. Nah, nanti kita akan buat setelah ini. Tapi kita siapkan perintahnya dulu. Perintahnya gini. This load view. Nah, nanti kita akan bikin di view ya. Karena semua yang berhubungan dengan tampilan itu adanya di folder view. View dalam kurung. Filenya apa? Nanti kita akan bikin cek suhu.php. Berarti nanti di sini kita buat cek suhu. Ya. Nah, kalau di sini namanya cek suhu, berarti nanti di folder view-nya kita bikinnya cek suhu.php. Wajib. Apakah harus sama antara function dengan nama filenya? Tidak mesti, ya, tidak mesti. Boleh berbeda. Nah, kalau di sini supaya lebih memudahkan, saya samakan saja. Cek suhu, kemudian berikutnya koma, data yang mau dikirim apa? Isinya variabel data yang ada di sini. Ini saya copy saja, saya paste di sini. Oke, simpan. Baik ya. Nah, selanjutnya Sobat Koper, karena tadi seperti saya bilang, file cek suhu.php kan belum ada. Nah, kita bikin dulu di dalam folder view sebelum nanti kita coba tes ya untuk menampilkan nilai suhunya. Oke, sekarang ke sebelah kiri lagi, folder view. Klik kanan, new file. Kita langsung simpan dulu, save, Ctrl S, kasih nama cek suhu.php ya, harus cek suhu. Karena tadi kita sudah set di controllernya namanya cek suhu. Yang di load gitu ya. Nah, kalau sudah silakan langsung disimpan. Oke, nah di sini untuk menampilkan datanya itu sangat-sangat gampang sekali. Perintahnya bahkan sangat pendek gitu ya. Pertama awali dengan tag PHP. Nah, kemudian langsung kita baca field suhu yang dikirim dari controller tadi ya. Yang dikirim dari controller. Nah, cara membacanya
gini, atau langsung kita cetak ya, cetak field, cetak isi field suhu. Nah, langsung echo. Nah, penampung array-nya apa? Nah, kita lihat lagi di monitoring atau di controller kita. Tadi penampung array-nya itu adalah data underscore sensor. Data underscore sensor. Oke, langsung kita panggil dulu penampungnya ya. Dollar data underscore sensor. Kemudian field apa yang mau ditampilkan? Jadi, sekali lagi, data yang dibaca atau yang ditampung dalam variabel data sensor ini, itu ada dua field ya, suhu dan kelembapan. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan suhu, kita panggil suhu saja. Tanda panah seperti ini, field suhu. Nah, awas field suhu yang ada di sini, Sobat Koper, itu harus sama dengan field yang ada di tabel kita di sini. Nah, ya, field suhu yang di sini. Nanti kalau kelembapan ya kelembapan. Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa kita simpan. Nah, sekarang coba kita tes dulu Sobat Koper. Apakah nilai suhunya itu ketika kita mengakses file cek suhu ini langsung bisa tampil? Nah, kita kembali ke browser. Coba kita akses di sini. Ya. Nah, cara ngaksesnya gimana? Gampang sekali. Ini kan awalnya gini ya. Jadi, localhost sensor CI seperti ini. Itu tampilnya tampilan utama. Nah, kalau ingin mengakses cek suhu, maka kita harus mengakses function cek suhu yang ada di controller monitoring. Ya, sekali lagi mengakses function cek suhu yang ada di controller monitoring. Otomatis nanti karena kita ngakses ini berarti yang di load itu adalah file cek suhu .php yang ada di folder view. Nah, gitu ya. Alurnya seperti itu. Nah, cara ngaksesnya gimana? Berarti di URL-nya Sobat Koper itu tinggal kita tambahkan seperti ini. Nama controllernya apa? Monitoring. Oke. Slash. Nama functionnya apa? Cek suhu. Awas ya, jadi nama controllernya harus ikut. Ya, harus ikut. Nama controllernya slash baru nama function yang ada di controller tersebut. Oke, sekarang coba kita enter apakah bisa tampil. Kalau ada error nanti kita perbaiki. Oke, sekarang kita enter. Nah, ternyata object not found. Oke, object not found ini kenapa terjadi? Oke, ini ada struktur khusus di kode igniter ya Sobat Koper. Jadi, sebenarnya format aslinya tuh begini. Nanti coba ini kita tes dulu format aslinya. Kalau ini bisa tampil berarti ada pengaturan yang kurang ya. Localhost slash sensor CI slash nama controllernya apa slash nama function yang ada di controller. Nah, sebelum nama controllernya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Ini biasanya defaultnya tuh gini, index.php, baru nama controllernya, monitoring, slash, baru nama functionnya. Nah, kalau ini berhasil, berarti ada pengaturan yang kurang. Coba kita enter ya. Enter. Nah, ternyata tampil ya. 75,50. Nah, berarti ada pengaturan yang kurang tadi. Padahal tadi di awal sudah saya sampaikan ya, bahwa nanti file index PHP-nya tidak perlu kita ketikkan. Ternyata ini masih harus diketikkan. Nah, baru tampil. Kalau ini saya buang, index PHP-nya saya buang, langsung gini ya. Nah, dia error. Padahal harusnya seperti ini. Nah, harusnya seperti ini. Jadi indeksnya tidak perlu kita ketik. Nah, berarti ada yang pengaturan yang kosong, yang kurang, Sobat Koper ya. Harus kita lengkapi dulu. Nah, coba kita kembali ke sini. Nah, yang kurang itu, Sobat Koper, adalah ada namanya file htaccess. Nah, file htaccess ini harus kita buat terlebih dahulu ya. Nah, buatnya gimana? Silakan ke sebelah kiri di dalam folder sensor CI ya. Klik kanan, new file. Oke, kemudian langsung disimpan. Nah, cara memberikan namanya, awas ya di dalam folder sensor CI-nya. Nah, nama filenya gini, .htaccess. Awas ya, ada titiknya di depan. .htaccess. Ini harus kita tambahkan Sobat Koper. .htaccess, kemudian save. Oke ya, jadi nanti ada sebuah file di sini, di dalam folder sensor CI namanya .htaccess. Nah, isinya apa? Ya, silakan diikuti ya Sobat Koper. Nanti
kalau memang ribet ngikutinnya, nanti juga file ini akan saya letakkan, atau file khusus .htaccess-nya ya. File htaccess-nya nanti saya letakkan linknya di deskripsi video ini, nanti bisa di-download, nanti tinggal dipaste di folder Sobat Koper semua. Tapi kalau mau diketik juga boleh ya. Nah, isinya itu gini, rewrite, awas huruf besar huruf kecilnya disamakan aja, engine, spasi on. Nah, ini baris pertama nih. Nah, memang isinya agak sedikit berbeda ya. Rewrite, engine, on. Nah, kemudian yang kedua, rewrite, con, ini untuk condition ya. Tanda dolar, kurung kurawal. Sekali lagi, kalau nanti Sobat Koper ribet, nanti bisa di-copy, linknya ada di deskripsi video ini ya. Kemudian request underscore file name. Oke, kemudian spasi, tutup kurung ya. Spasi, tanda seru minus F. Oke, nah ini baris ini saya copy saja. Saya paste di yang kedua, rewrite condition. Kemudian request file name, tanda seru minus D. Oke, nah kemudian yang terakhir, rewrite. Ini cuma ada 4 baris ya Sobat Koper. Rewrite rule, spasi, tanda pangkat seperti ini. Kemudian dalam kurung. Kemudian titik bintang, dolar. Kemudian, nah ini, index titik PHP-nya. Nanti kita otomatis, tanpa diketikkan dia akan membaca atau memasukkan indeks PHP sendiri gitu ya, secara otomatis. Slash tanda $1, kemudian dalam kurung siku L. Oke. Nah, secara detail nanti Sobat Koper bisa baca-baca ya. Ini maksudnya apa, rewrite engine itu apa. Ini kalau kita bahas terlalu panjang nanti. Nah, kurang lebih seperti ini ya Sobat Koper ya. Jadi ini kalau sudah, sekali lagi ada di dalam folder root-nya ya, di dalam folder sensor CI-nya, kemudian nama filenya .htaccess. Oke, kalau sudah, coba ini kita simpan. Nah, sekarang kita kembali ke browser kita, coba kita akses lagi ya. Nah, kita akses lagi tanpa indeks PHP, enter. Nah, sudah tampil ya. Jadi begitu caranya ya Sobat Koper ya. Jadi kita harus menambahkan file .htaccess itu tadi. Nah, baru kemudian tanpa mengetikkan indeks PHP-nya di URL, itu juga sudah bisa tampil. Baik, Sobat Koper, nah ini sudah berhasil. Jadi intinya untuk mengakses suhunya tinggal panggil nama controllernya diikuti dengan nama functionnya ya. Jadi functionnya tadi cek suhu. Oke, nah kalau sudah, berikutnya bagaimana menampilkan itu di sini. Oke ya, awas ikuti terus step by step-nya. Nah, sekarang kita fokus ke tampilan utama kita. Nah, tampilan utamanya apa? Tadi ada di dalam application view, namanya monitoring sensor ya. Silakan buka file monitoring sensor. Oke, nah di sini intinya ya, kita sudah masuk ke inti websitenya. Jadi kita akan menampilkan nilai suhu itu. Tadi kita ada span di sini. Di bagian suhu ini ya, ada span ID cek suhu. Nah, kita akan tampilkan di bagian cek suhu ini. Pakai apa? Ya tentunya pakai Ajax ya, supaya bisa berjalan secara real time. Baik, bagaimana caranya? Sekarang ke bagian atas dulu, letakkan kursor Anda di bawah title. Nah, enter di sini. Nah, kita bikin Ajax untuk real time-nya ya. Caranya gimana? Tadi kita ada copy folder di awal ya, folder jQuery. Ya, di dalam folder jQuery itu ada file yang akan kita pergunakan ya, Sobat Koper. Nah, ini kita langsung akses dulu filenya ya, folder di dalam jQuery itu. Caranya gimana? Script, tipe teks JavaScript, spasi, lokasi filenya, berarti src ya, source-nya. Filenya ada di dalam folder jQuery. Berarti langsung nama foldernya dulu jQuery slash nama filenya itu yang kita akses yang ini ya, jQuerymin.js. jQuery.min.js. Oke, itu untuk memanggil JavaScript-nya. Nah, sekarang kita buat Ajax-nya supaya bisa real time. Pertama suhu dulu ya, kita tampilkan suhu dulu. Baik,
langsung script. Kemudian di dalamnya kita buat ketika dokumennya sudah siap, $document .ready. Nah, ingat ya, di penjelasan di video-video sebelumnya juga sudah saya sampaikan, dokumen ready itu maksudnya apa? Maksudnya ketika websitenya sudah siap, tidak ada loading lagi, maka apa yang dilakukan? Nah, itu di dalam dokumen ready ya. Dalam kurung function, kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Enter. Nah, jadi posisinya seperti ini. Tutup dulu dengan titik koma ya di bagian ini supaya nanti nggak error. Oke, kemudian ke tengah-tengah. Di sini kita atur interval waktunya ya. Atur interval waktu untuk real time-nya. Jadi nilai sensornya itu ditampilkan setiap berapa lama. Nah, nanti kita buat setiap 1 detik aja gitu ya. Perintahnya gini, set interval dalam kurung function seperti tadi, buka kurung tutup kurung. Kemudian kurung kurawal, enter. Nah, lagi-lagi tutup dulu dengan titik koma biar nggak lupa. Oke. Nah, di dalam waktu interval berapa? Misalnya 1 detik, maka kita kasih 1 detiknya itu di sini. Coba perhatikan di bagian kursor ini ya. Nah, setelah kurung kurawal yang di dalam itu koma, nah di sini kita atur 1000. 1000 itu untuk 1 detik. Itu untuk 1 detik. Jadi kalau mau 2000 berarti 2 detik. Oke ya. Nah, dalam 1 detik itu apa yang dilakukan? Nah, saya ingin tampilkan sesuatu di dalam span cek suhu. Nah, caranya gini. Dollar dalam kurung ID-nya. Pakai petik 2 ya. Pagar ID cek suhu. Awas ya, ID yang ini Sobat Koper, itu tidak lain adalah ID span cek suhu yang ada di sini. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Kita load sesuatu. Load. Load itu artinya memanggil gitu ya. Kita panggil. Apa yang dipanggil? Yang dipanggil itu adalah file function cek suhu yang ada di dalam controller monitoring. Nah, sekali lagi, file atau function yang ada di dalam controller monitoring, yaitu function cek suhu. Nah, secara otomatis nanti berarti yang dipanggil sebenarnya adalah cek suhu titik php. Tapi di sini kita tidak boleh langsung mengetikkan cek suhu titik php. Karena ini framework CodeIgniter punya aturan sendiri untuk itu ya. Nah, sekarang berarti di sini cara manggilnya gimana? Load dalam kurung petik 2. Silakan ketik begini. Tag PHP dulu, PHP, enter. Langsung echo. Oke, awas, site underscore URL. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian ke tengah-tengah. Nah, tadi cara manggilnya gimana? Cara manggilnya kan nama controller / nama function. Oke ya. Nah, di sini kita panggil dalam site URL-nya pakai petik 1 ya. Karena di luar sudah pakai petik 2. Nama controllernya apa? Nama controllernya tadi adalah monitoring. / nama functionnya apa? Cek suhu. Oke, dengan seperti ini berarti sebenarnya kita sudah memanggil nilai atau tampilan cek suhu ya, yang nantinya akan diletakkan hasilnya di dalam span cek suhu yang ada di sini. Oke ya, Sobat Koper ya. Jadi kalau dengan begini tinggal kita simpan, coba kita tes hasilnya seperti apa. Kita kembali ke depan. Ini kan masih 0 ya. Harusnya nanti kalau sudah berjalan berarti 75,5. Kita refresh tampilan ini. Nah, sudah tampil. Gampang sekali ya. Baik, sampai di titik ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Nah, ini Sobat Koper sudah real time nih. Coba kita ubah di database-nya ya. Di database-nya coba saya jadikan 89,5. Enter. Oke, isinya sekarang 89,5, harusnya di sini berubah. Nah, sudah sesuai ya. Oke, untuk suhu sudah aman. Nah, sekarang tinggal kelembaban. Nah, untuk kelembaban sangat gampang sekali. Kita tinggal ikuti format cek suhu tadi. Ya. Nah, kita kembali. Nah, apa yang dilakukan? Berarti kita awali dari controller monitoring.
Kita awali dari sini Sobat Koper. Berarti ini tinggal kita copy nih. Copy saja. Function cek suhu. Letakkan di bawahnya. Paste. Ubah jadi cek kelembaban. Kemudian record sensornya tetap. Get data sensor tetap. Ini tetap. Nah yang berubah adalah kirimnya kemana? Kita kirim ke tampilan cek kelembaban. Nah berarti di sini kita akan buat sebuah file cek kelembaban.php nanti. Awas ya, diperhatikan yang mana saja yang dirubah. Tidak semuanya. Tinggal kita copy, bagian-bagian tertentu tinggal kita ubah. Nah sekarang kalau sudah, kita buat cek kelembaban.php. Di mana? Tentunya di dalam folder view, application, folder view. Ya, new file. Klik kanan new file di folder view. Kita simpan. Kasih nama cek kelembaban .php. Awas, jangan sampai ketinggalan titik PHP-nya. Kalau sudah, silakan disimpan. Kemudian tag PHP, langsung cetak. Echo. Nama penampung array-nya apa tadi? Data underscore sensor ya, sama aja. Tapi field-nya yang beda. Kelembaban. Ini sesuai yang ada di dalam tabel TB sensor kita. Oke? Kalau sudah, silakan disimpan. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, kita tinggal panggil di dalam monitoring sensor. Atau mau dicek dulu, boleh. Kita coba cek dulu ya. Ke sini, kemudian tadi cara ngeceknya gimana? Di URL-nya, nama controllernya apa? Monitoring, slash. Kemudian nama functionnya apa? Cek kelembaban. Kan gitu ya, tadi kan cek suhu ya. Nah, sekarang cek kelembaban, enter. Nah, sudah tampil ya, 65. Sesuai nilai yang ada di sini. Oke, berarti harusnya di sini nanti pada saat kita akses tampilan utama, di sini nanti akan berubah juga. Sekarang kita tambahkan Ajax-nya untuk kelembaban. Kita kembali ke monitoring sensor, di sini ya. Nah, di sini gampang sekali. Ini tinggal kita copy, Sobat Koper. Baris ini tinggal kita copy, paste di bawahnya, tepat di bawahnya. Nah, di sini tinggal ganti cek kelembaban, nama akses functionnya tadi, cek kelembaban. Nah, oke, kalau sudah tinggal simpan Sobat Koper. Nah, kalau sudah disimpan, tinggal kita refresh. Coba perhatikan. Oke, ya. Ini sudah real time Sobat Koper. Coba kita ganti kelembabannya ya. Tadi kalau suhu sudah berjalan. Nah, sekarang kelembabannya misalkan 75. Harusnya berubah. Jadi 75. Oke, biasanya kelembaban ini satuannya prosentase ya, persen ya. Nah, nanti Sobat Koper tinggal menyesuaikan aja. Mau ditambahkan satuan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Oke. Nah, sampai di sini proses real time-nya sudah berhasil. Baik Sobat Koper, langkah berikutnya adalah kita akan bikin sebuah program tambahan, yaitu untuk kirim data ya. Nah, di video-video sebelumnya, di tutorial sebelumnya, kita selalu membuat file kirim data.php. Tujuannya apa? Tujuannya untuk digunakan pada saat mengirim data dari node MCU-nya, gitu ya, dari node MCU-nya. Nah, sekarang kita akan coba bikin bagaimana cara membuat kirim datanya. Nah, kirim data ini sebenarnya Sobat Koper itu bukan dalam bentuk file PHP-nya ya, tapi dalam bentuk function saja. Cukup dalam bentuk function, nantinya sudah bisa menyimpan data ke dalam database. Nah, coba gini ya, kita kembali ke sini, fokus ke dalam controller monitoring. Nah, setelah cek kelembaban, ya, setelah cek kelembaban atau function cek kelembaban di bawahnya, enter. Nah, di sini kita bikin sebuah sebuah function baru untuk kirim data. Nah, public. Tujuannya apa? Supaya nanti nilainya ini atau function ini nanti akan digunakan oleh node MCU untuk ngirim data ke database. Ya, public function. Misalnya kasih nama kirim data aja, kirim data, gitu ya. Oke, function kirim data. Nah, saya maunya begini.
pada saat nanti kita akses di controllernya, saya mau cara ngaksesnya gini ya Sobat Koper. Jadi localhost sensor CI, kemudian slash, nama controllernya apa? Monitoring. Nama functionnya apa? Nanti kirim data. Slash, nah awas, baru diikuti adalah nilai sensornya yang akan disimpan. Jadi suhunya berapa, kemudian kelembabannya berapa. Misalkan di sini saya kasih suhunya misalkan 67,5 slash, kelembabannya berapa? Kelembabannya misalkan 100. Oke ya. Nah, nanti kita akan bikin formatnya seperti ini. Oke. Nah, sebelum ke sana, kita harus paham format ini dulu ya, Sobat Koper ya. Nah, karena kalau dalam video sebelumnya yang kita bikin, itu kan cara ngetiknya agak berbeda ya. Oke, ini saya jelaskan dulu. Saya mau paste di notepad saja ya, biar gampang. Oke, ini saya paste di sini dulu. Kemudian saya gedein. Nah, kalau sebelumnya kita kan buatnya gini. Misalkan ya, misalkan kirim data. Ini yang sebelumnya kita buat titik PHP, tanda tanya gitu ya, suhu, slash, sama dengan, misalkan di sini 67,5, kemudian simbol N, kemudian kelembaban, sama dengan 100. Nah, kalau sebelumnya itu seperti ini. Saya letakkan di atas saja. Ini sebelumnya, yang biasa kita pakai ya. Nah, kalau di CI, itu nanti modelnya gini. Nah, jauh berbeda ya, Sobat Koper ya. Karena memang dia punya format sendiri. Nah, ada bagian-bagian yang harus kita pahami dulu. Nah, bagian-bagian itu, Sobat Koper, adalah, ini kan selalu dipisahkan dengan tanda slash ya. Jadi localhost slash sensor CI, slash monitoring, slash kirim data, dan seterusnya. Nah, setiap slash ini, itu disebut dengan istilah segmen. Nah, awas ya, disebut dengan istilah segmen. Jadi sensor CI, yang ini, jadi sensor CI yang ada di sini, Sobat Koper, itu adalah segmen yang ke-0. Awas ya, ini ada indeksnya nih. Kemudian monitoring, itu segmen 1. Kirim data, itu segmen 2. Kemudian nilai suhu yang ada di sini 67,5 ini adalah segmen 3. Kemudian nilai 100 ini adalah segmen 4. Ini pahami dulu segmen ini ya. Ini adalah nilai suhu. Kemudian 100 ini adalah kelembaban. Nah, ini adalah urutan segmennya. Jadi segmen 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti yang kita butuhkan itu ada di segmen 3 dan segmen 4. Oleh karena itu, di dalam function kirim data ini kita baca dulu. Baca nilai suhu dan kelembaban di segmen 3 dan 4. Oke ya. Nah, karena nanti formatnya akan kita buat seperti ini ya. Nanti kita akan buat seperti ini cara ngaksesnya. Jadi kirim data slash 67,5 slash 100. Oke. Jadi ketika ngakses function kirim data, nanti segmen 3 dan 4-nya kita ambil. Nah, cara ngambilnya gimana? Pertama, untuk suhu, kita ambil dari function ini, this, kemudian URL-nya, URL yang di atas ya. Letaknya di segmen keberapa? Segmen, awas ya, segmen dalam kurung yang ketiga. Nah, ini suhu. Kemudian, kelembaban. Sama caranya, this URL segmen yang keempat. Nah, oke ya. Nah, kemudian setelah kita ambil nilai suhu dan kelembabannya, kita update ke tabel TB sensor. Nah, tentunya kita gabungkan dulu suhu dan kelembaban ini dalam bentuk data array. Ya, kita gabungkan dulu dalam bentuk data array. Karena ingat prinsipnya semua data nanti adalah harus dalam bentuk data array. Misalkan di sini. Ini saya tampung dalam
data update misalkan, data update, artinya data yang akan diperbaharui dalam bentuk array. Saya buat gini biar gampang dibaca ya. Pertama, nilai suhu. Nilai suhu, ini variabel aja ya, sobat koper, boleh berbeda. Nilai suhu, atau gini, supaya lebih aman, ini samakan dengan field yang ada di tabel TB sensor ya. Fieldnya suhu, itu kita isi dengan isinya variabel suhu yang ada di sini. Nah, ini saya copy aja nih. Saya copy, paste di sini. Dah. Satu, kemudian koma. Yang kedua, field kelembaban. Isi dengan isinya variabel kelembaban yang ada di sini. Saya copy, paste di sini. Nah, kalau sudah, akhiri dengan koma. Oke, sampai di sini. Perhatikan cara penulisannya ya. Nah, terakhir di bawahnya kita update datanya. Update data. Nah, cara ngupdate-nya gimana? Dalam model monitoring, nanti kita akan bikin sebuah prosedur di modelnya nanti namanya update data, di mana update datanya dia akan mengupdate sesuai dengan isinya variabel data update yang ada di sini. Nah, ini saya copy, saya paste di sini. Oke. Dah, kalau sudah, berarti tugas kita berikutnya adalah kita akan bikin function update data ini di dalam modelnya. Karena di sini disebutkan di dalam model monitoring harus ada update data. Nah, berarti sekarang ini kita simpan, kita beralih ke model monitoring. Di sini kan masih get data sensor ya. Nah, kita tambahkan public function. Tadi namanya harus sama ya di sini. Ini saya copy aja biar nggak salah. Kita ambil gini aja. Ambil satu baris ini ya. Sama dalam kurungnya sekalian. Copy, kemudian paste di sini. Nah, update data dalam kurung data update ya. Kemudian setelah itu enter, kurung kurawal buka dan tutup. Nah, cara ngupdate-nya itu simple. Berbeda dengan video kita sebelumnya, itu kan kita menggunakan perintah update, table, set, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di sini simple sekali. Perintahnya cuma this, panah, kemudian nama database DB, kemudian perintahnya update dalam kurung. Nah, pertama, tabel apa yang mau diupdate? Pakai petik 1. Nama tabel kita kan TB underscore sensor. Oke, koma. Data update-nya diambil dari mana? Dari variabel data update yang ada di sini. Ini saya copy saja. Kita paste di sini. Oke. Selesai. Ya. Ini coba kita simpan. Udah ya. Nah, sekarang coba kita tes Sobat Koper. Kita kembali ke sini. Ini tampilannya saat ini tadi seperti ini ya. Real time-nya, monitoringnya. Nah, coba kita bikin tab baru. Oke, nanti di sini ketika nanti kita jalankan prosedur atau function kirim data, nanti akan berubah di sini ya. Nah, cara ngaksesnya gini, localhost /sensorci/ monitoring, nama controllernya, functionnya kirim data, nah, awas segmen ketiga, suhu, misalkan 55,7, segmen keempat, kelembaban, misalkan 87%. Saya enter. Oke, nah ternyata ada error Sobat Koper. Nah, kita lihat dulu ya, errornya apa nih. Katanya ada di baris 41. Ada di baris 41. Kita cek dulu. Oke, jangan alergi dengan error. Ada di monitoring ya, berarti di baris 41. Nah, ternyata bukan URL harusnya, URI ya. Sorry. Ini URI. Oke. URI.
bukan URL ya. Di sini kita salah nih. Jadi this URI segmen 3. Oke, kita simpan. Kemudian coba kita refresh. Ya, enter. Oh iya, masih ada ya di baris 42 nih. Wah, lupa kita ganti. Sini masih URL juga. Nah, ganti URI. Oke, kita simpan. Kita refresh lagi. Nah, kalau sudah kosong begini berarti udah jalan nih Sobat Koper. Ya, jadi sudah blank, nggak ada error, intinya nggak ada error, maka ini sudah berhasil sebenarnya. Nah, nilai suhunya berapa? 55,7. Nilai kelembabannya 87. Coba kita lihat di dashboard utama apakah sudah berubah? 55,7 dan 87. Sudah berubah. Ya. Jadi kita sudah punya prosedur kirim data seperti ini. Jadi kalau misalnya ini nilai suhunya saya ganti 65. Kelembabannya 100 gitu ya. Saya enter. Oke, kita cek. Nah, sudah berhasil ya. Oke. Nah, tujuannya apa kirim data ini? Inilah nanti yang akan kita akses melalui node MCU. Nah, caranya gimana? Tentunya karena dia diakses dari tempat lain, berarti di sini nggak boleh lagi localhost. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan alamat IP dari komputer server yang kita pakai ini. Nah, berarti ini kita ganti dulu ya, localhostnya coba kita akses menggunakan alamat IP. Nah, cara ngecek alamat IP-nya gimana? Ya gampang saja. Yang paling mudah itu coba kita menggunakan command prompt ya. Jadi silahkan atau lewat control panel juga boleh ya. Coba kita masuk ke control panel ya. Control panel. Oke, kemudian network and sharing center. Kemudian di bagian change adapter setting sini aja. Nah, di sini nanti ada wifi-nya ya. Klik kanan. Kemudian status, kemudian pilih details. Nah, di sini akan kelihatan nih alamat IP-nya komputer ini berapa. Kalau punya saya ini 192.168.1.8. Oke ya. Nah, kita gunakan itu. 192.168.1.8. Oke, ini saya tutup. Tutup. Nah, localhost-nya ini tinggal kita ganti ya. Kita ganti jadi 192.168.1.8. Enter. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti cara aksesnya pakai alamat IP. Oke, coba kita tes ya. Yang pakai IP kita ganti suhunya. Misalnya 45, kelembabannya 76. Enter. Harusnya berubah. Oke, udah sesuai ya. 45 dan 76. Baik. Sampai di titik ini Sobat Koper karena kita sudah membuat prosedur kirim data yang nantinya prosedur kirim data ini akan kita gunakan di program node MCU-nya. Oke ya. Nah, sampai di sini berarti untuk websitenya sudah komplit, sudah selesai. Ya, jadi tahapan kedua sudah kita lewati. Sisa yang terakhir kita akan fokus ke program node MCU-nya supaya bisa ngirim data ke websitenya secara real time. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus.